Bab 139. Panggilan video diakhiri. Konferensi pernyataan cinta Rangga diterima dan selesai. Dora dan Rangga sama-sama saling terdiam. "Kita barusan ngapain, ya?" gumam Dora. "Ya kamu heboh banget nerima cinta kakak aja sampai telepon semua orang," sahut Rangga pelan. "Ih, nggak terima." Dora protes. "Kakak yang malu sama mama dan papa." "Kok malu?" "Malu karena sudah berani mencintai anak kandungnya. Tadi kakak nggak dengar kalau mereka sebetulnya mau jodohin kita saat aku masih SMP." "Dengar sih. Ya sudahlah, sekarang kan kita udah jadian." "Udah jadian, kan?" tanya Rangga menoleh pada Dora dengan tatapannya yang teduh. Dora atau Cici atau gadis manapun selalu tidak kuat melihat sorot lembut mata Rangga. Bulu matanya lebat dan lentik, tatapannya seteduh telaga bening. "Kok absurd gini sih? Jadi aneh tahu, enggak?" Dora mesem-mesem. "Sejak kapan kamu menyadari perasaanmu sama kakak?" Mungkin sejak aku tahu kakak anak kandung ayah Tama. Cuma saat itu aku masih SMP dan nggak ngerti dengan perasaan overprotektif aku sama kakak. Pokoknya aku nggak rela kalau ayah Tama bawa kakak pergi dari rumah dan nggak suka kalau kakak dideketin cewek-cewek. Makin aku besar akhirnya aku ngerti kalau perasaan ini yang dinamakan cinta," tutur Dora. "Cie yang cinta sama kakak," ledek Rangga. "Jangan ngeledek, deh. Baru juga jadian," sembur Dora. Rangga tersenyum kecil. Dia melirik Dora dengan riasan wajah dewasa bak Frozen Princess. "Jangan lihatin aku kayak gitu, ah," protes Dora. "Jangan terima telepon dari cowok nggak jelas lagi apalagi Daniel." Titah Rangga. "Emang Kak Daniel cowok nggak jelas? Kakak nggak suka Daniel sering ke rumah dan kamu kecentilan banget tiap dia datang." "Ya udah entar aku bilang sama Kak Daniel kalau aku udah punya calon suami." Calon suami?" Rangga menoleh. "Iyalah, calon suami. Aku udah mewanti-wanti ayah Tama kalau kakak itu jodohnya aku," tandas Dora. Rangga mesem. Dia melihat ke sekitar, antrian pom bensin tampak mengular. Ceritanya anak sultan tapi nembak di pinggiran pom bensin coba. Pusing pala inses. Dora menepuk dahinya. "Ya udah, kita kemana sekarang?" tanya Rangga. "Main bowling aja, yuk." "Yang bener aja, Kak. Kostumku kayak gini." "Itu, di bagasi ada banyak baju ganti kamu." "Oh, iya. Tapi aku nggak mau main bowling." "Maunya main apa?" "Main cinta-cintaan sama kakak." Dora mengedip-ngedipkan matanya. Rangga menyentil dahi Dora keras. "Ya ampun masih pacaran udah KDRT, protes Dora. "Kita pulang aja." Rangga melajukan mobilnya. "Kok pulang? Nggak seru banget abis jadian pulang, ya Allah. Makan siang sama Kak Eugene di kafe, nggak ada niatan buat ngajakin aku makan siang berdua. Makan siang di taman samping rumah aja, yuk." Tawar Rangga kalem. Ceritanya anak sultan tapi nggak modal banget. Acara nembak, ucapan nembak, setelah nembak, kenapa nggak ada indah-indahnya? Dora cemberut protes. "Deket kamu aja gini dan udah ngungkapin isi hati udah indah banget buat kakak," sahut Rangga tetap kalem menyetir mobil. Dora melirik Rangga seraya menaikkan sebelah cuping hidungnya. "Ajak nonton, kek. Ke pantai atau kemana gitu. Kamu harus kakak jaga bener-bener mulai sekarang, di rumah lebih aman dan lebih baik." "Dasar nggak modal," gerutu Dora. Tapi Kak, aku masih manja gini kok kakak suka, sih." Dora mengalihkan pembicaraan. "Apapun sifatmu, karaktermu, kakak suka." Dora mesem-mesem malu-malu empus. "Mulai sekarang kamu jangan sembarangan masuk kamar kakak, ya. Jangan maksa buat tidur bareng juga atau ndusel-ndusel meluk-meluk kakak kalau ada di rumah. Kita harus jaga sikap."
Jadi meluknya kalau di luar rumah aja gitu. Kiki Dora. Ah, nggak asyik. Ah, jadian malah banyak larangan. Dora bersidekap dengan wajah ditekuk. Rangga menghela napas. Ya sudah, bersikap seperti biasa saja kalau gitu. Ya nggak bisa dong, Kak. Kita ini sudah punya hubungan luar biasa, sanggah Dora. Duh, kamu ini maunya apa sih, sayang? Rangga mulai bingung. Asyik, dipanggil sayang kali ini terasa beda. Nyes di hati. Dora mengikik geli. Rangga hanya menggeleng melihat gadisnya yang selalu manja, ceria dan polos. 2 hari setelah Rangga dan Dora resmi berpacaran, Dimas tampak sangat murung. Gendis menjadi sangat iba melihatnya. Dim, jangan larut dalam rasa sedih. Mungkin Dora memang bukan jodohmu. Lia, aku tahu. Mimi selalu mewanti-wanti aku untuk mengubur semua rasa di hatiku. Orang rumah yang tahu cuma Mimi, kan? Pipimu tahu? Enggak. Enggak, Mimi enggak cerita pada siapapun bahkan ke Pipi. Pipi tahunya aku kan pacaran sama kamu. Gendis tersenyum. Apa kamu enggak berusaha buat buka hati untuk gadis lain? Tanya Gendis hati-hati. Dimas menunduk, melihat perutnya yang masih saja belum bisa rata seperti Rangga. Perutku kenapa enggak bisa rata? Iya. Dimas mengalihkan pembicaraan. Ya nggak usah maksain, Dim. Perut kamu mau seendut apa juga aku tetap suka, kok. Ujar Gendis. Hening beberapa saat. Dimas menoleh dan menatap Gendis. Maksudmu? Aku mungkin adalah pacar pura-puramu selama ini. Aku senang dengan julukan itu. Tapi apa kau tahu? Dim. Di sini, dalam hati ini, bagiku kamu bukan pacar pura-pura karena perasaanku padamu bukan kepura-puran. Dimas mengerjap, masih mencerna kalimat Gendis. Aku menyukaimu, lebih dari sekedar teman. Senang rasanya kamu menghabiskan waktu di rumahku hanya agar alibimu kuat bahwa aku memang kekasihmu. Senang sekali saat kamu menungguiku les menari, les matematika atau les-les lainnya. Meski di waktu kamu menungguiku, kamu tetap mengkhawatirkan nama gadis lain, Isadora, teman sebangkuku yang ceria dan manis. Aku cemburu padanya tapi tetap saja aku tak bisa membenci Dora, dia teman yang baik bagiku. Kembali hening karena Gendis menjeda cukup lama ucapannya. Maaf jika aku mengatakan hal ini. Tapi kau tahu, aku tak bisa lagi memendam rindu yang selalu kubalut. Sempurna untukmu. Berharap suatu saat nanti, kamu menganggapku kekasih sungguhan, bukan kekasih bayangan. Gendis, aku tidak perlu membalas perasaanku jika memang aku benar-benar hanya kekasih bayangan. Aku enjoy menjalaninya, tenang saja, sela Gendis dengan tersenyum getir. Sejak kapan kamu memiliki perasaan serius padaku? Sejak SMP, Dim. Sejak kamu sering membawakanku makanan enak buatanmu. Aku senang. Aku masuk sekolah ini melalui jalur prestasi. Orang tuaku hanya penjual ayam di pasar. Untung saja otakku lumayan encer hingga beasiswa selalu aku dapatkan tiap tahun. Kamu dan Dora hadir di hidupku adalah sebuah kebahagiaan. Aku bisa makan enak buatanmu dan juga berteman dengan Isadora, gadis baik dan menyenangkan. Rasanya sungguh lengkap meski di sisi lain, ada mimpi yang ingin ku gapai, hatimu. Dimas menelan ludah kering, tak menyangka Gendis memiliki perasaan lain padanya. Gendis, maaf jika selama ini aku tidak peka. Tapi sungguh, aku hanya menganggapmu teman, tidak lebih. Gendis tersenyum mendengar ucapan Dimas. Tak apa, Dim. Aku mengutarakan isi hatiku bukan berarti kau harus membalas perasaanku. Sudah ku bilang tenang saja. Tapi aku menjadi tidak tenang karena mendengar ungkapan isi hatimu. Bagaimana kita ke depannya? Rasanya akan canggung jika aku bermanis-manis denganmu dan sungguh ini membingungkan. Dimas menyugar rambutnya.
Kita pakai acara putus juga tak mengapa. Kita putus dan lalu berjauhan. Toh, kamu sudah tak perlu lagi bersandiwara. Dora sudah jadian dengan Kak Rangga bahkan didukung penuh oleh kedua orang tua. Jadi, apalagi yang mesti kamu tutupi? Dimas menunduk dalam. Pernyataan Gendis jelas membuat hatinya gundah. Ada hati yang dia abaikan selama ini. Kenapa harus aku yang kamu sukai? Tanya Dimas pelan. Kamu mengklaim diriku sebagai kekasihmu. Bagaimana lelaki lain akan mendekatiku? Bagaimana aku bisa memikirkan lelaki lain jika hari-hariku selalu saja dibersamai olehmu? Dimas menghela napas dalam dan panjang. Dia merasa sangat bersalah. Aku berdosa karena sudah mengurung kebebasanmu selama ini dengan status pura-pura kita, ucap Dimas. Tak apa, aku senang berada dalam sangkar pura-puramu, jawab Gendis. Dimas benar-benar tidak menduga jika di hati Gendis terukir namanya dengan indah. Oh, cinta di hati dua insan perlahan tumbuh dengan subur, dukungan keluarga kedua belah pihak memuluskan keinginan hati Rangga dan Dora. Semua orang bersuka cita, tak terkecuali Dimas. Dia tetap ikut bahagia karena dia yakin dan percaya jika Rangga adalah pilihan tepat untuk menjadi pelindung Dora. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan dan bulan berganti tahun. Dora sudah lulus SMU dan Rangga yang memutuskan tidak terikat dengan perusahaan Reza ataupun Wiratama mendirikan perusahaan advertising sendiri setelah dirinya lulus kuliah. Oh, ya. Anissa pun melahirkan anak kembar laki-laki yang diberi nama Rafael dan Elvandar. Kelak, anak kembar Tamalah yang akan meneruskan Trah Tanjung Kusuma. Dora memutuskan tidak ingin kuliah jauh-jauh mengejar cita-citanya ke Paris. Dia hanya ingin menikah dengan Rangga lalu menggambar sesuka hati, sementara Dimas benar-benar pergi. Reza Darmawangsa menunaikan janjinya menyekolahkan Dimas kemana saja dia ingin melanjutkan pendidikannya sesuai dengan apa yang dicita-citakan Dimas, menjadi seorang chef terkenal. Dimas pergi meninggalkan Gendis dan perasaannya pada Dora yang tetap tidak mudah terhapus dari hatinya. Beberapa tahun kemudian, perhelatan akbar digelar di salah satu resort mewah milik keluarga Darmawangsa yang berada di Bali. Pernikahan Dora dan Rangga. Oh, ya, masih ingat Okan. Okan sudah sepenuhnya lepas dari Farida, kekasih gelapnya beberapa tahun yang lalu. Okan kini menggandeng Nawang Wulan, juniornya Susana. Ya, Susana memilih Nawang untuk dilatih menjadi Susana selanjutnya di keluarga Darmawangsa, sementara Sri pun sudah menikah dengan Wawan, satpam yang sudah bekerja menjadi satpam tetap di keluarga Darmawangsa. Dimas yang berada di Venezuela pulang ke Indonesia. Kekasih hatinya akan menikah dengan Rangga. Keren bukan? Menimba ilmu di luar negeri, tapi cinta Dimas untuk Isadora tidak pernah luntur meski saat ini Dimas dan Gendis menjalani hubungan jarak jauh. Dimas berdiri di kursi paling belakang, melihat mempelai wanita yang tampak semakin cantik di matanya. Isadora kini resmi menjadi istri Rangga Kusuma Darmawangsa. Ada beberapa orang yang mengenali Dimas. Dimas kerap tampil di acara-acara televisi luar negeri mengisi acara memasak. Sungguh Dimas berhasil meraih cita-citanya menjadi chef ternama dan tentu saja penampilannya berubah total. Posturnya tinggi tegap dan kini memiliki perut yang rata. Dimas tampan dengan harismanya sebagai chef ternama. Gendis yang berdiri di sebelahnya berbisik pada Dimas. Tuan putrimu sudah sah menjadi istri Kak Rangga. Apa kau tidak berniat mengikuti jejaknya? Tanya Gendis, si gadis hitam manis yang menjelma menjadi semakin manis di usia dewasanya. Dimas tersenyum tenang. Postur tubuhnya tinggi menjulang. Apa kau mau menikah denganku, Gendis? Tanya Dimas tenang, menatap mantan pacar pura-puranya beberapa tahun silam. Gendis bagai tersihir mendengar ucapan Dimas. Masalahnya Dimas kini bukan Dimas yang dulu gendut dan dijuluki kue bakpao oleh teman-temannya. Dimas benar-benar seorang pria sukses dan juga rupawan.
Benarkah Dimas serius dengan ajakannya menikah barusan? Di rumah minimalis bernuansa coklat muda dan hanya ada satu mobil Pajero serta satu Mercedes-Benz menghias carpotnya, di sanalah Dora dan Rangga tinggal. Setelah menikah, Rangga memboyong Dora langsung ke rumah yang dia beli dari hasil kerja kerasnya membangun perusahaan advertising. Pagi itu Rangga sibuk di pantry memanggang roti dan membuatkan susu hangat untuk sang putri Isadora yang masih tertidur pulas. Aroma roti panggang dan susu hangat menguar di penciuman Dora. Gadis manja nan ceria itu kini tampak semakin dewasa, matanya terbuka. "Good morning, sayang," sapa Rangga dengan tatapan teduhnya pada Dora. "Morning, suamiku." Dora mengulet lalu bangun dan memeluk Rangga erat. "Aku buatkan ropang dan susu coklat kesukaanmu," bisik Rangga seraya mengecup tengkuk Isadora. "Aku kesiangan, harusnya aku yang bikinin sarapan. Kamu sejak kapan bangun pagi bikin sarapan?" "Semua sudah tersedia di meja makan, buatan Pipi Dimitri dan Mbak Sri," kekeh Rangga. "Aku kan sudah jadi istri. Masa masih harus manja? Lagi pula, di awal kita nikah, kita mau mandiri." "Apa-apa sendiri," ucap Dora bangkit dari tempat tidur dan menyeruput susu coklatnya. "Kamu yakin kita nggak pakai jasa asisten rumah tangga?" tanya Rangga. "Nggak. Kak Rangga fokus kerja dan aku yang akan mengurus rumah serta semua keperluanmu," ucap Dora mengecup bibir Rangga. "Jangan memancing. Ini hari ketiga sejak menikah dan kita masih belum bisa melakukan malam pertama," ucap Rangga. Dora terkikik. "Ya gimana, dong? Aku masih datang bulan. Si bulan betah banget bertamu. Nggak bisa diusir, nggak pengertian kalau tuan rumah mau indehoy," kiki Dora kumat absurdnya. Rangga hanya mesem lalu melirik sesuatu yang ada di balik lingeri hitam milik Dora. Gadis manja yang centil itu tumbuh dengan bentuk tubuh yang tidak kalah seksi dari Cici. Bedanya, Cici tampak seksi dan dewasa, sementara Dora masih saja dengan kemanjaannya sebagai putri kesayangan Reza dan Lani. "Apa ih lirik-lirik, jangan nakal, ya." Dora meleletkan lidah. "Sudah kamu sarapan saja, aku mandi." Rangga mengecup pucuk kepala Dora lalu berdiri. "Ikut." Dora merentangkan tangan. "Kamu mau berendam bareng aku? Nanti air bathtub berubah merah." "Enggak, ah." tolak Rangga. Dora bangkit dari tempat tidur lalu memeluk Rangga. Rangga terkesiap merasakan sesuatu yang empuk dan lembut menempel erat di dadanya. "Maaf ya aku belum sembuh masa periodenya. Aku nggak bohong, kok. Memang lagi haid." Dora kembali mengecup bibir Rangga. "Iya, aku kan nggak maksa." "Ya sudah, makan ropangnya. Pagi ini kita ke rumah papa. Leon mau jadi bintang iklan produk susu pertumbuhan," ucap Rangga. "Haduh, anak itu. Kenapa sih malah ngikut-ngikut jejak Umi dia? Seneng banget ada di depan kamera." Dora menepuk dahi. Sutradara Abigail senang saat pertama kali melihat Leon. "Dia harus melobi mama beberapa kali yang tidak mengizinkan Leon jadi bintang iklan," ucap Rangga. "Umi dia seneng banget ngajakin aku sama Leon ke lokasi syuting. Dulu Om Abigail juga bersikeras ngajakin aku main film, tapi aku nggak bisa akting dan nggak mau aja jadi artis. Sekarang adikku malah dipepetnya dan Leon kegirangan main iklan. Memang anak itu nggak pernah mau diam sejak ada di perut mama, duh." Dora menepuk dahinya. Rangga tersenyum dan sekali lagi mengecup dahi Dora lalu beranjak menuju kamar mandi yang ada di dalam kamar. Dora membereskan tempat tidur. Wallpaper kamar tampak netral dari warna kesukaan Rangga dan Dora. Bukan pink atau hitam, melainkan putih dipadu warna abu-abu. Sebelum membuka jendela, Dora memakai kimononya lalu menghirup udara pagi yang segar. Saat Dora memejam merasakan embusan angin pagi hari, terdengar suara keras dari rumah sebelahnya. Entah suara apa itu.
Rangga bilang di sebelah kanan rumahnya memang rumah kosong yang sudah lama ditinggal penghuninya. Suara apa itu? Gumam Dora. Kenapa Kak Rangga beli rumah di sebelah rumah kosong, sih? Kan jadi horor gini, ingat Ergon jadinya, merinding. Ah, tapi dia masih ada di penjara di ruang isolasi, kata Papa. Dora berjinjit melihat balkon lantai 2 rumah sebelah.